Salam sejahtera bagi saudara-saudari pembaca Alkitab. Saya akan melanjutkan paparan menelisik seluk-beluk Alkitab. Pada sesi ketiga ini dari bagian pertama terkait Perjanjian Lama, yaitu menelisik kitab Kejadian. Kitab Kejadian merupakan salah satu dari 5 kitab-kitab yang oleh orang Yahudi diberi nama Torah atau Taurat. Kitab-kitab Torah itu terdiri dari pertama kitab Kejadian, kedua kitab Keluaran, ketiga kitab Imamat, keempat kitab Bilangan, dan yang terakhir atau kelima kitab Ulangan. Saudara dan saudari, kitab Kejadian dibagi menjadi 2 cerita atau kisah. Yang pertama dimulai dari pasal 1 sampai pasal 11, itu menceritakan tentang awal terjadinya dunia dan manusia. Pelanggaran manusia pertama terhadap perintah Allah dan akibatnya yang berlanjut pada kemerosotan moral yang makin lama makin membesar, yang akhirnya diberi hukuman air bah. Bagian yang kedua itu meliputi pasal 12 sampai pasal 50, menceritakan bumi yang mulai dihuni bangsa manusia setelah Nuh. Namun, daftar-daftar silsilah manusia semakin dipersempit dan akhirnya terpusat pada Abraham. Saudara-saudari, pada sesi yang membahas sejarah Alkitab, yaitu pada sesi pertama, kita mengetahui bahwa penulisan kitab-kitab dilakukan secara bertahap dan berlangsung berabad-abad. Jadi ada satu waktu saat beberapa kitab ditulis dan dikumpulkan, ada kisah-kisah lain yang masih diceritakan secara lisan. Sehingga kita akan menjumpai beberapa pengulangan cerita dan juga ada pertentangan-pertentangan dalam pengulangan cerita tersebut. Dalam kitab Kejadian, pengulangan dan pertentangan itu antara lain terdapat yang pertama pada kisah penciptaan, ya, pada pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4a, kita bisa bandingkan ada pengulangan pada pasal 2 ayat 4b sampai 25. Yang kedua adalah silsilah Adam dan Kain. Kita lihat ada pengulangan pada pasal 4 ayat 1 ayat 17 sampai 26 dan pasal 5 ayat 1 sampai 32. Kemudian ada kisah yang digabungkan menjadi satu, yaitu kisah tentang air bah pada pasal 6 sampai pasal 8. Kemudian ada kisah perjanjian Abraham yang diceritakan 2 kali, yaitu pada pasal 15 dan pasal 17. Kemudian ada cerita lagi yang diulang 2 kali, yaitu kisah pengusiran Hagar, yaitu pada pasal 16 ayat 6 sampai 16 dan pasal 21 ayat 8 sampai 20. Kemudian ada 3 kisah yang mirip, yang kedua 2 cerita itu diulang. Kemudian ada 1 cerita dengan tokoh yang berbeda, yaitu kisah tentang seorang istri yang diingkari di depan orang lain karena ketakutan seorang suami.
yaitu kisah Sarai istri Abram pasal 12 ayat 10 sampai 20. Kemudian kisah Sarah istri Abraham pasal 20 ayat 2 sampai 14, dan kisah Ribka istri Iskak pasal 26 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudari, selanjutnya kita akan menelisik beberapa kata dan kalimat penting dalam kitab Kejadian. Kita lihat mulai dari pasal pertama. Pada pasal pertama, yang pertama saya akan membahas pada ayat kedua. Di sana tertulis kalimat bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari kalimat ini kita memperoleh informasi bahwa pertama, dari kata bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Artinya dunia pernah mulai ada, tetapi belum berbentuk dan belum berisi. Artinya menurut para ahli Alkitab, penciptaan ada dalam ruang dan waktu. Penciptaan bukanlah mitos di luar waktu. Penciptaan termasuk ke dalam sejarah dan menjadi titik tolak sejarah selanjutnya. Kata yang kedua, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di sini kita bisa membayangkan bahwa roh Allah ada dalam ruang semesta. Bagian kedua dari pasal 1 kita soroti ayat ketiga dan keempat. Di sana tertulislah, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Informasi yang kita peroleh dari kalimat ini ialah Allah memulai penciptaan dengan firman-Nya. Dan ciptaan pertama itu adalah terang. Dan gelap tidak diciptakannya, tetapi dipisahkan dengan terang. Yang ketiga, kita lihat ayat ke-7. Mulai dari ayat ke-7 ada kata Allah menjadikan. Setelah kata berfirmanlah Allah. Hal ini berbeda dengan saat Allah menciptakan terang, yaitu hanya dengan firman-Nya. Ada sesuatu makna yang khusus di sini, yaitu dalam penciptaan selain terang, Allah juga bertindak selain berfirman. Selanjutnya, dari pasal 1 kita lihat ayat ke-26. Di sana bertuliskan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pada kalimat ini ada 3 unsur kalimat yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, ada kata jamak, yaitu kita. Kata jamak kita juga ada di pasal 3 ayat 22, yaitu berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu
telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian pada pasal 3 ayat kelima ada cerita tentang rayuan ular kepada perempuan itu, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara-saudari, kata kita menunjuk pada Allah, yang diterjemahkan dari kata Elohim, yaitu bentuk kata jamak dari El, yang artinya dalam bahasa Ibrani itu kekuatan. Yang berikutnya ialah kata baiklah, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini ada kalimat menurut gambar dan rupa kita. Dengan merujuk bahwa kata kita adalah menunjuk pada Elohim atau Allah, maka bisa kita andaikan bahwa gambar dan rupa manusia adalah memiliki keserupaan dengan Elohim atau Allah. Keserupaan itu dalam hal kodrat, kekuatan. Tentunya yang dimaksud dengan kekuatan di sini bukan hanya dalam artian tenaga, tetapi juga kekuatan dalam arti kekuatan kehendak, kekuatan akal, dan kekuasaan. Seperti halnya yang dibayangkan manusia tentang Elohim atau Allah. Yang ketiga, masih pada kalimat ayat 26, di sana ada tertulis kata manusia. Kata ini menyambung dengan kata keterangan dengan diawali kata jamak pihak ketiga, yaitu mereka. Yang dimaksudkan di sini semua manusia. Tidak hanya manusia laki-laki, tetapi juga manusia perempuan. Dan ada dua wujud manusia yang diciptakan, yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini diterangkan dalam pasal 5 ayat 1 sampai 3. Selanjutnya kita telisik pasal kedua. Pasal kedua kita telisik ayat 4. Mulai muncul kata Tuhan dalam huruf besar semua yang digabungkan dengan kata Allah menjadi satu rangkaian kata Tuhan Allah. Kata Tuhan ialah menerjemahkan 4 huruf dalam bahasa Ibrani YHWH yang pengucapannya belum pasti diketahui. Terjemahan kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu mengikuti tradisi Yahudi. Ketika ada tulisan YHWH akan dibunyikan Adonai yang artinya Tuhan. Kemudian kita lihat ayat ke-7. Di sana tertulis manusia itu dari debu tanah. Kata manusia dalam bahasa Ibrani ialah Adam, yang berasal dari debu tanah. Dari bahasa Ibrani Adamah. Kata Adam akan muncul menjadi nama diri mulai dari pasal 4 ayat 24 dan pasal 5 ayat 1 dan 3. Selanjutnya pada pasal 2 ayat 17 tertulis kalimat, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya,
pastilah kau mati. Keterangan dari kata pohon pengetahuan tersebut terdapat pada pasal 3 ayat 5 dan 22. Keduanya menjelaskan bahwa pertama, dengan memakan buah itu, maka mata manusia akan terbuka dan menjadi sama seperti Elohim atau Allah. Kedua, dengan memakan buah itu, maka manusia menjadi salah satu dari Elohim yang tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bahwa manusia hanya memakan buah pengetahuan, belum sampai memakan buah kehidupan, sehingga dia belum memiliki kehidupan selama-lamanya. Sehingga dari ayat ke-17 ini bisa disimpulkan bahwa manusia itu menjadi seperti Elohim atau Allah dalam hal mengetahui yang baik dan yang jahat. Tetapi itu hanya sebatas pengetahuan, belum sampai dia memperoleh kehidupan selama-lamanya seperti Elohim atau Allah. Kemudian pada pasal kedua terdapat cerita sisipan, yaitu pada ayat ke-8 sampai ayat ke-16 tentang Taman Eden, dan ayat 18 sampai ayat 25 tentang penciptaan perempuan. Nah, cerita ini disisipkan di antara cerita penciptaan manusia sampai ditempatkannya di Taman Eden dan cerita pelanggaran manusia terhadap perintah Tuhan Allah saat hidup di Taman Eden. Kita sorot ke pasal ketiga. Pada pasal ketiga ayat 1 ada kata benda ular, salah satu jenis binatang. Ya, tentunya ular adalah salah satu jenis binatang melata yang diciptakan Allah, seperti yang diceritakan pada pasal 1 ayat 24. Tetapi saudara-saudari, kata benda ular ini diberi keterangan paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Dan ular itu bisa berkata-kata atau berbicara. Tentunya ini bukan ular dalam artian harafiah, yaitu binatang melata berjenis ular, melainkan menggambarkan suatu makhluk lain yang menjadi musuh Allah. Makhluk ini kemudian diperkenalkan oleh tradisi Yahudi di luar Palestina dengan nama setan. Dalam kitab kebijaksanaan Salomo pasal 2 ayat 24, istilah setan ini mulai muncul dan kemudian dilanjutkan kata ini dalam tradisi Kristen. Kemudian kita soroti pasal ketiga ayat ke-15, yaitu kalimat, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Pada kalimat ini ada beberapa unsur kalimat yang penting. Pertama, ada rencana Allah mengadakan permusuhan dalam jangka waktu lama, melintasi generasi keturunan perempuan dan keturunan makhluk yang disebut setan. Yang kedua, permusuhan tersebut akan menghasilkan kemenangan pada keturunan perempuan dengan mematikan keturunan ular dengan cara menginjak kepalanya.
Tetapi keturunan ular akan menimbulkan cacat pada kaki keturunan perempuan itu. Yang ketiga, pada ayat ke-15 ini ada penekanan pada keturunan perempuan, tidak menyebutkan keturunan manusia yang akan bermusuhan dengan keturunan ular. Ini akan memberikan makna khusus dan tafsiran khusus pada tradisi kekristenan selanjutnya. Kemudian pada ayat ke-20 ada tambahan keterangan bahwa kemudian manusia menamai perempuan istrinya itu dengan nama Hawa, yang artinya ibu semua yang hidup. Kemudian pada ayat ke-24 tertulis kalimat, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannyalah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Ada kata kerub yang bila ditelusuri dari kitab-kitab lain merupakan penggambaran suatu makhluk manusia yang bersayap. Misalnya kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 23 sampai 28. Kemudian makhluk ini juga merupakan kendaraan Tuhan Allah. Kita baca di dalam Mazmur 18 ayat ke-11. Menurut para ahli, kata kerub ini berasal dari makhluk kepercayaan pada tradisi sebelum penulis kitab Keluaran. Demikian sebagian penelitikan kitab Kejadian. Penelitikan selanjutnya dari kitab Kejadian akan kita lanjutkan pada sesi keempat. Sumber referensi selisih Alkitab pada sesi ketiga ini berasal dari kitab suci Perjanjian Lama terbitan Nusa Indah dan buku berjudul Agama Israel Kuno tulisan Friesen terbitan BPK Gunung Mulia. Tuhan memberkati, semoga menjadi berkah pengetahuan bagi kita di dalam memahami penciptaan Allah.